warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, bertemu lagi dengan kakak di pertemuan kedua kali ini. Pada pertemuan pertama kemarin, kita sudah membahas mengenai besaran-besaran listrik, yaitu kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita lanjut ke materi jenis rangkaian listrik, kakak ada sebuah praktikum untuk membuktikan pernyataan dari George Simonholm tentang hubungan besaran listrik, yaitu tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Kali ini kita akan mencoba sebuah praktikum virtual yang tujuannya menganalisis hubungan antara hambatan, tegangan, dan kuat arus listrik. Yang perlu kita siapkan adalah PET simulation. Nah, untuk cara kerja bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kita download PET simulation fisika dengan judul Ohm's Law. Kemudian atur tombol V, I, dan R. Kemudian yang ketiga, naik turunkan tombol V dan analisis apa yang terjadi. Kemudian keempat, naik atau turunkan tombol R dan analisis apa yang terjadi. Yang kelima, buatlah grafik. Jadi setelah kita melakukan praktikum, kita bisa membuat grafik dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktikum virtual pada PET simulation. Kita buka. Nah, ini dia tampilan dari PET simulation-nya. Di sini ada sebuah rangkaian dengan kuat arus 9 mA dan tegangan 4,5 volt. Nah, coba kita naikkan atau besarkan tegangan dari sini ke atas. Lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat nilai arus juga semakin besar, sedangkan untuk R-nya tetap. Kemudian jika kita kecilkan, maka akan terjadi sebaliknya. Kuat arus akan semakin kecil juga. Kemudian kita restart. Nah, yang kedua, sekarang coba kita besarkan R-nya. Lihat apa yang terjadi. Ya. Perhatikan nilai dari I. Nilai arusnya juga semakin kecil. Sedangkan jika R-nya kita kecilkan, maka I-nya akan semakin besar. Nah, dari pernyataan ini dapat kita buat sebuah grafik hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan. Bagaimana bentuknya? Coba kita lihat. Ya, ini dia grafik hubungan kuat arus, tegangan, dan hambatan listrik. Yang pertama tadi kita lakukan percobaan tentang hubungan antara tegangan terhadap kuat arus. Bisa kita lihat hubungan tegangan dan terhadap kuat arus, yaitu seperti ini. Tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus. Semakin besar tegangannya, maka akan semakin besar juga kuat arusnya. Sedangkan untuk hubungan antara hambatan dengan kuat arus seperti ini. Jadi kuat arus ini berbanding terbalik dengan hambatan. Yuk kita cek kembali pernyataan dari George Simonholm kemarin. Nah, ini ya pernyataannya. Simonholm mengatakan bahwa arus akan sebanding dengan beda potensial sumber tegangannya, namun berbanding terbalik dengan hambatan konstannya, atau dirumuskan dengan I sama dengan V per R. Oke, jadi dapat kita simpulkan kesimpulannya bahwa benar pernyataan dari George Simonholm, arus listrik akan sebanding tegangannya tetapi berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Oke, sampai sini paham ya tentang hubungan-hubungan besaran listrik. Berikutnya kita akan mempelajari tentang hambatan listrik atau rangkaian hambatan listrik. Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Rangkaian listrik dapat disusun menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, seperti ini. Pada rangkaian seri berlaku, yang pertama, tegangan total rangkaian adalah penjumlahan dari tegangan seluruh resistor. Yang kedua, kuat arus listrik rangkaian di seluruh bagian rangkaian sama. Dan yang ketiga, tahanan resistor pengganti rangkaian sama dengan penjumlahan dari nilai tahanan resistor rangkaian. Perlu kita ingat, pada rangkaian seri, jika salah satu komponen dari rangkaian seri diputus, maka arus listrik akan berhenti. Kemudian yang selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun bertingkat, seperti ini. Pada rangkaian paralel berlaku 1. Tegangan seluruh resistor adalah sama, jadi kebalikan dari rangkaian seri. Dan yang kedua, kuat arus listrik total rangkaian adalah penjumlahan masing-masing arus. Yang ketiga, kebalikan nilai tahanan resistor pengganti rangkaian sama dengan jumlah kebalikan nilai tahanan seluruh resistor. Untuk lebih mengerti mengenai susunan dan jenis rangkaian listrik, mari kita lakukan sebuah percobaan yang tujuannya menganalisis jenis-jenis rangkaian komponen hambatan listrik atau sering kita sebut resistor. Nah, alat yang perlu kita siapkan yaitu PET simulation. Untuk cara kerjanya, yang pertama download PET simulation dengan judul Circuit Construction Kit. Kemudian susun rangkaian secara seri dan paralel yang terdiri atas kabel, baterai, resistor, atau lampu, dan saklar. Analisis sifat dari rangkaian seri dan paralel. Yang terakhir, buatlah kesimpulan. Yang pertama, kita buat sebuah rangkaian seri. Terdiri dari kabel, resistor, kemudian dihubungkan dengan kabel lagi. Kemudian kita susun resistornya sejajar. Kita hubungkan dengan sebuah kabel. Kemudian di sebelah sini juga kita berikan sebuah kabel. Kemudian kita berikan juga sebuah kabel di sini. Kita pasang baterai sebagai sumber tegangan. Kita pasang lagi sebuah kabel. Kemudian jangan lupa saklarnya. Kita susun sedemikian rupa, menarik dan cantik. Ini adalah sebuah gambar rangkaian seri yang sudah kita susun. Sekarang untuk melihat arah arus dan arah elektron, maka bisa kita lihat seperti ini. Kita tutup saklarnya. Nah, bisa kita lihat. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa arah dari elektron itu bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi ke sini. Sedangkan jika kita ingin melihat arah arus, kita klik di sini. Nah, kebalikannya. Arah arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Nah, sekarang kita gunakan yang elektron. Atau kita dapat mengganti baterai dengan menggunakan lambang seperti ini. Nah, seperti ini ya gambar dari rangkaian seri yang sering kita pelajari sehari-hari di sekolah. Kemudian yang kedua, kita buat rangkaian paralel. Kita kembalikan lagi seperti ini. Kita buat seperti ini di sini. Kemudian resistor. Kemudian kabel. Kemudian sini lagi. Kita tahu tadi bahwa rangkaian paralel itu disusun bertingkat.
adalah bentuk dari rangkaian paralel disusun bertingkat. Jadi tadi sudah dikatakan ya bahwa jika salah satu komponen dari rangkaian seri diputus, maka arus listrik akan berhenti. Coba kita praktekkan di sini secara langsung. Nah, coba kita putus. Nah, arusnya akan berhenti ya, meskipun saklarnya tetap terhubung. Kemudian kita sambung kembali. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Coba kita putus di sebelah sini. Nah, terbuktikan bahwa pada rangkaian paralel ini, jika salah satu komponen pada rangkaian diputus, maka arus listrik masih dapat mengalir ke bagian yang tidak terputus. Nah, seperti ini. Kita bedakan, kita putuskan lagi yang sebelah sini. Nah, lihat, yang ini berhenti, terputus, sedangkan yang ini masih bisa mengalir. Oke, jadi gitu ya, teman-teman, bisa dipahami. Kemudian coba kita ubah seperti ini. Nah, seperti inilah gambar rangkaian sederhana yang sering kita gunakan di sekolah. Nih, seperti ini ya. Keren kan? Nah, kita kembali. Oke, jadi dari praktikum virtual tadi, yang pertama kita dapat menganalisis arah arus listrik dan arah elektron. Terbukti bahwa arah arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah elektron itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kemudian dari sana juga kita dapat melihat sifat dari rangkaian seri dan paralel. Nah, dari situ kita dapatkan kesimpulan bahwa pada rangkaian seri berlaku kuat arus listrik rangkaian di seluruh bagian rangkaian sama. Kita rumuskan seperti ini. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. Dan juga berlaku bahwa tegangan total rangkaian adalah penjumlahan dari tegangan seluruh resistor. Jadi dapat kita rumuskan bahwa F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Kemudian untuk tahanan resistor pengganti rangkaian sama dengan penjumlahan dari nilai tahanan resistor rangkaian. Jadi dapat kita rumuskan R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Pada rangkaian paralel ini berlaku kuat arus listrik total rangkaian adalah penjumlahan dari kuat arus listrik yang mengalir ke masing-masing resistor. Jadi dapat kita rumuskan bahwa I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Kemudian untuk tegangan di seluruh resistor adalah sama. Jadi kita dapat rumuskan F total sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan Fn atau seterusnya. Dan terakhir yaitu kebalikan nilai dari tahanan resistor pengganti rangkaian sama dengan jumlah kebalikan nilai tahanan seluruh resistor. Atau dapat kita rumuskan dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, sekarang ada soal, kita kerjakan sama-sama ya. Kan contoh soal yang pertama itu alat pemanas listrik memakai arus sebesar 5 ampere dengan dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt. Berapakah besar hambatannya? Nah, di sini yang diketahui adalah I 5 ampere dan tegangan 110 volt. Yang ditanya hambatan. Nah, kita perlu mengetahui rumus dari hambatan. Jika diketahui arus dan tegangannya berarti berkaitan dengan hukum Ohm tadi, yaitu di mana I sama dengan V per R, maka R sama dengan V per I. Diketahui V-nya tadi 110 volt dan arus sebesar 5 ampere. Berapa? 110 dibagi 5? Iya. 110 dibagi 5 yaitu 22 ohm.
ya. Kemudian untuk nomor 2, diketahui dalam waktu 2 menit, suatu penghantar mengalirkan muatan 150 kolom. Kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut adalah, di sini diketahui ada waktu. Waktu itu dilambangkan dengan T, waktunya sebesar 2 menit. Kemudian mengalirkan muatan sebesar 150 kolom. Muatan itu Q, 150 kolom. Yang ditanya kuat arus yang mengalir. Nah, yang ditanya ada I. Untuk mendapatkannya, kita menggunakan rumus arus. I sama dengan Q per T. Berapa Q tadi? Q-nya 150 kolom. Kemudian T-nya kita ubahkan menit ke sekon. Berarti 1 menit 60 sekon, berarti 120 sekon. Berarti dibagi 120 sekon. Berapa? Jadi 150 kolom dibagi 120 sekon, 5 per 4 ampere. Begitu ya cara menjawabnya. Kemudian untuk soal selanjutnya, perhatikan skema rangkaian listrik di bawah ini. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis rangkaian listrik. Berapakah nilai hambatan pada R3? Ini R3. Oke, yang diketahui R1-nya 3 ohm, R2-nya 2 ohm, dengan I 1 ampere dan dengan tegangan 6 volt. Ditanya berapa R3. Untuk menjawabnya seperti ini ya. I sama dengan V per R total. Nah, I-nya berarti untuk mengetahui R total berarti R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan R1 tambah R2 itu ada 5 ohm. 3 ditambah 2 yaitu 5 ohm. Ditambah R3 yang belum diketahui. Nah, sekarang kita masukkan I-nya itu 1 ampere. Kemudian V-nya 6 volt dan R-nya 5 ohm. 5 ohm ditambah R3. Oke, kita selesaikan. Jadi seperti ini. 5 ohm ditambah R3 sama dengan 6 volt dibagi 1 ampere. Jadi R3 itu hasilnya 6 dikurang 5 jadi 1 ohm. Paham ya teman-teman? Kemudian untuk nomor 2, berapakah beda potensial atau tegangan listrik pada gambar rangkaian listrik kombinasi paralel dan seri di bawah ini? Nah, yang diketahui itu ada R1, R2, R3 sebesar 6 ohm, R4 dan R5 sebesar 12 ohm, I sebesar 1 ampere, dan yang ditanya tegangan atau beda potensial. Oke, kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya, kita cari dulu rangkaian paralel
Berapa R-nya? Oh, yaitu 1/6 ohm ditambah 1/6 ohm ditambah 1/6 ohm. Jadi hasilnya itu R pengganti dari rangkaian paralel sebesar 2 ohm. Kemudian untuk rangkaian paralel yang kedua yaitu 1/, ini tadi RP1 ya, 1/RP2 sama dengan 1/12 ditambah 1/12. Jadi RP2-nya ini RP1 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 ohm. Oke. Kemudian kita tambahkan rangkaian paralel yang pertama ini dengan rangkaian paralel yang kedua. Jadi kita tambahkan bahwa RP1 ditambah RP2 berapa? Ya, 8 ohm. Oke, 8 ohm ya hasilnya. Kemudian belum selesai karena yang ditanya tegangan atau beda potensial pada rangkaian kombinasi paralel dan seri di bawah ini. Nah, jadi untuk mencari V itu seperti ini. V sama dengan I dikali R. Nah, jadi I-nya yang diketahui 1, 8 sama dengan 8 volt. Oke, selesai ya. Jadi udah selesai semua teori, praktek maupun contoh soal dari rangkaian arus searah. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.